Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Islamia dengan NIM 200403501012. Saya mahasiswa dari Fakultas Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, pengertian di atas itu menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Nah, pengambilan keputusan ini tidak dapat dilakukan secara sembrono. Nah, yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas. Nah, yang keempat itu pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, terolah dengan baik dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercaya. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada dari berbagai alternatif yang dianalisis dengan matang. Nah, kesemuanya ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik. Bukan merupakan tugas mudah, dan apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Nah, dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Nah, karakteristik dari proses pengambilan keputusan yang efektif, yang pertama ada fokus kepada hal penting, yang kedua logis dan konsisten, yang ketiga mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran alternatif, analisis dan intuitif. Nah, yang keempat membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu ada 6 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan, ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Nah, faktor kedua ada emosional. Nah, didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bersikap pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional. Nah, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Yang ketiga ada praktikal. Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan, seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Yang kelima ada interpersonal, yang didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Yang keenam ada struktural. Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu.